Paris, New York, London. Banyak orang ingin berkunjung ke sana dan memiliki pengalaman tak terlupakan. Tapi, bagaimana kalau berwisata ke tempat yang kurang populer tapi unik? Misalnya, desa yang hanya dihuni orang kecil atau kota yang dibangun dari berlian? Berikut panduannya. Kamu berjalan melewati pegunungan indah di Tiongkok bagian selatan di Provinsi Yunnan. Saat asyik menikmati pemandangan alam indah yang sepi penduduk, awan berkumpul di atas pegunungan dan tetesan hujan jatuh di kepalamu. Pemukiman terdekat cukup jauh dan kamu pun segera mencari gua untuk berteduh. Dalam pencarian, kamu menemukan jalan setapak menuju pintu masuk desa yang aneh. Desa ini dihuni orang-orang kecil. Saat bertanya kepada mereka kamu di mana, tak ada yang menjawab. Mereka malah memintamu bergegas. Kamu tidak boleh terlambat menonton pertunjukan. Kamu menjelajahi desa tersebut dan menemukan banyak rumah kecil. Saking kecilnya, sampai kamu tidak bisa masuk meskipun kamu mau. Rumah-rumah itu terbuat dari tanah liat dan batu, menyerupai kastel kecil. Keren! Orang-orang berukuran kecil keluar dari rumah dan bergegas ke alun-alun. Kamu mengikuti mereka. Sepanjang jalan kamu melihat patung peri, boneka kupu-kupu besar warna-warni, dan bola perak bundar. Warga lokal memakai kostum aneh, zirah satria, gaun putri, tunik hijau, atau jubah kuning. Kamu akhirnya tiba di alun-alun yang lebih mirip teater terbuka. Orang kecil berkelahi dengan pedang di panggung utama, menari dan bernyanyi diiringi musik ceria. Pertunjukan yang bagus yang diadakan penduduk desa. Omong-omong, kamu utang Rp220.000 untuk tiket masuknya. Lebih dari 10 tahun lalu, pengusaha Tiongkok Chen Mingjing berinvestasi Rp206 miliar untuk membuat kota yang hanya dihuni orang berukuran kecil. Di tahun 2009, dia membuat desa unik ini. Sekitar 100 orang tinggal di sana. Tidak ada yang tingginya melebihi 130 cm atau berusia lebih dari 50 tahun. Setiap harinya, tempat ini menarik ratusan wisatawan. Penduduk mengadakan pertunjukan menarik untuk mereka. Meskipun hal ini mengkhawatirkan bagi sebagian orang, penduduk desa memiliki pekerjaan dan kebanyakan kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya. Penduduknya pun bahagia. Semua pekerja di desa ini dibayar sekitar Rp4,7 juta sebulan. Dan mendapat tempat tinggal serta makanan gratis. Banyak orang kecil dari seluruh negeri datang ke sana untuk mencari rumah dan keluarga baru saat tak punya tempat tujuan lain. Perhentian berikutnya masih di Tiongkok. Tempat ini tak kalah unik. Hampir semua rumah di sini adalah villa mewah. Helikopter terbang seperti taksi lokal. Gedung pencakar langit 72 lantai dengan pahatan emas di dalamnya berdiri di tengah desa dan hampir setiap penduduk adalah jutawan. Inilah Huasi yang dianggap sebagai desa terkaya di Tiongkok. Populasinya 2.000 orang, setiap warga baru desa ini diberikan villa besar dan sebuah mobil oleh pihak berwenang. Di dalam desa ada taman hiburan dengan tempat-tempat bersejarah, tiruan tembok besar Cina yang tak kalah kualitasnya, dan bahkan gedung opera. Desa ini dijaga ketat dan hanya orang tertentu yang diizinkan masuk. Namun, tidak ada yang mengerti alasan pasti kesuksesan desa ini. Penduduk tidak membagikan rahasia di balik semua kemewahan ini dan jurnalis tak dapat masuk tanpa izin khusus. Tapi, secara resmi, desa itu menjadi mewah karena sebagian besar gaji mereka dibayarkan kepada negara. Perhentian berikutnya adalah Jerman, kota kecil Nordlingen. Sekilas, kota ini tampak seperti kota di Eropa pada umumnya dengan arsitektur indah dan jalanan kecil yang nyaman. Tapi, dari kejauhan, kota ini seperti berkilauan di bawah sinar matahari. Kota ini terletak di dalam lubang. Sejak dulu, warga yakin mereka hidup di kawah gunung berapi yang sudah punah. Namun, pada pertengahan abad ke-20, ahli geologi Amerika melihat bahwa lubang itu tak seperti kawah gunung berapi. Setelah mempelajari lebih jauh, mereka tahu rahasia kota ini. Sebuah asteroid jatuh di sini sekitar 15 juta tahun lalu. Asteroid itu sangat panas sehingga gelembung karbon di dalamnya berubah menjadi berlian-berlian kecil. Saat membangun kota ini di atas kawah, orang-orang tak tahu mereka membangunnya dengan permata berharga karena berliannya hampir tak terlihat. Penduduk setempat tak pernah terlalu memperhatikan. Ternyata, Ternyata, tembok-tembok di kota mereka sangat berkilau di bawah sinar matahari. Penduduk setempat tak pernah terlalu memperhatikan. Ternyata, tembok-tembok di kota mereka sangat berkilau di bawah sinar matahari. Penduduk setempat tak pernah terlalu memperhatikan. Ternyata, tembok-tembok di kota mereka sangat berkilau di bawah sinar matahari.
Jalanan, toko, bar, dan rumah di kota berikutnya berada di bawah tanah. Ini adalah kota kecil Coober Pedy, Australia. Saat mendekat, kamu akan melihat pipa mencuat dari tanah, asap mengepul darinya. Ada banyak tanda yang memperingatkan tentang lubang tak bertanda. Pergilah, atau tepatnya, turunlah ke bawah tanah ke rumah manapun, dan kamu akan berada di tempat di mana tanah menggantikan dinding dan wallpaper kebanyakan. Tapi ini bukan satu-satunya keistimewaan kota ini. Kebanyakan opal yang dijual di seluruh dunia ditambang di kota ini. Opal pertama kali ditemukan di sini pada tahun 1915. Sejak itu, orang-orang berdatangan untuk mencari batu mulia tersebut. Tak ada perusahaan tambang di sini karena opal tak bisa ditemukan dengan mesin bor. Untuk menemukannya, kamu hanya perlu menggali dan terus mencari. Orang-orang datang ke kota ini, menyewa tanah, menggali lubang, dan membangun rumah tepat di dalam tanah. Kamu suka kucing? Yuk berkunjung ke Pulau Aoshima, Jepang. Ada banyak kucing di sini, bahkan lebih banyak dari manusia. Kucing berkeliaran dan tinggal di sini berkat ikan-ikan yang ada. Dahulu kala, tempat ini dipenuhi tikus yang mengganggu perahu nelayan. Jadi kucing secara khusus dibawa untuk membasmi hewan pengerat itu. Setelahnya, kucing-kucing itu menetap dan kini dianggap sebagai penghuni tetap pulau itu. Heathorn adalah kota kecil di Belanda. Tempat di mana kamu tidak akan mendengar suara yang lebih keras dari kicauan burung menurut penduduk setempat. Semua itu karena tidak ada mobil di sini. Buat apa punya mobil kalau tidak ada jalanan? Heathorn dianggap sebagai Venesia dari Belanda. Alih-alih jalan, ada saluran sungai kecil. Warga bepergian dengan perahu kecil bermotor senyap. Kota ini terlihat seperti surga atau negeri dongeng. Rumah-rumah indah yang nyaman, jembatan kecil, tumbuhan hijau yang subur, dan ribuan bunga yang bermekaran. Untuk kota berikutnya, bayangkan kamu adalah nelayan di sebuah pulau kecil di Italia dekat Venesia. Pulau ini dikelilingi saluran air tempat kamu bisa berenang atau memancing. Tapi saat pulau dipenuhi kabut, kamu tidak bisa membedakan rumahmu dengan rumah lain. Untuk mengatasi masalah ini, kamu mengecatnya dengan warna merah muda. Menurut legenda, ini alasan semua rumah di Burano berwarna terang. Rumah-rumah di sini dicat dengan warna terang seperti pink, kuning, hijau toska, dan warna lainnya. Setiap 2 tahun sekali, warga memperbarui cat rumah mereka untuk menjaga keindahan kota. Jika membeli rumah di sini, kamu harus dapat izin khusus untuk mengecatnya. Dan warnanya dipilih sesuai dengan sistem khusus yang dikembangkan berabad-abad lalu. Oke, sekian panduan jalan-jalannya.